senang sekali bisa bertemu kembali dengan saya Pendeta Aldo Wolman. Dan hari ini kita akan membahas pengakuan dari Yonatan Nandar. Dan mari kita melihat pengakuan apa sebenarnya yang disampaikan oleh Yonatan Nandar. Dan saudara tentunya pasti ingin mengetahuinya. Dan mari kita saksikan terlebih dahulu video ini. Nandar, saya sudah mengasih ini ada 2 ayat. Pertama, Maryam 17 dan As-Sajdah 9. Maryam 17, maka ia mengadakan tabir. Ini umat apa ini? Umat buka kurung ini ya, yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Ya kan? Baru masuk As-Sajdah 9. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh ciptaannya di sini besar. Dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Sahabat Siloam TV, kita sudah menyaksikan video dari sang debaters, yaitu Bapak Rudy Yohanes. Kalau kita melihat bahwa Bapak Rudy Yohanes ini sangat menguasai akan Al-Quran, tapi dalam bahasa Indonesia. Dan mari kita melihat pengakuan dari Yonatan Nandar bahwa dia tahu atau menguasai akan bahasa Ibrani dan Yunani. Dan mari kita lihat apa yang dilakukan terhadap Bapak Rudy Yohanes atau sang debaters ini. Tetapi yang saya salut kepada Bapak Rudy Yohanes, dia mengakui secara jujur bahwa dia tidak bisa kedua bahasa tersebut, yaitu bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Tetapi mari kita melihat bagaimana Yonatan Nandar dalam hal ini. Kalau Bang Rudy memang tidak bisa membacanya, akan saya tuntun untuk membacanya ya. Karena kita itu by data. Weruah ya, itu ada wau, ada res, ada wau, ada he, ada ya head ya. Weruah Yahweh, yod he we he. Ya, weruah Yahweh syarah ya, ada syameh, res, he, syarah, meim ya, Shaul ya, yubitatu ya, ruah ra'ah ya, et Yahweh. Sahabat Siloam TV, kita sudah mendengar atau menyaksikan di dalam video bagaimana Yonatan Nandar mengajarkan tentang bahasa Ibrani kepada Bapak Rudy Yohanes atau sang debaters. Dan apakah yang dia sampaikan itu menurut saudara, apakah dia menguasai atau sangat-sangat menguasai bahasa Ibrani atau tidak? Bagi saya melihat itu bahwa dia tidak menguasai bahasa Ibrani, tetapi dia hanya berusaha untuk menghafal. Karena dalam cara orang berbahasa atau dalam cara orang menyampaikan satu bahasa, jika dia itu menguasai secara fasih satu bahasa tersebut, maka pasti dia tidak akan berkata-kata atau mengucapkan seperti apa yang dilakukan oleh Yonatan Nandar. Tetapi mari kita melihat video kedua bagaimana Yonatan Nandar dalam hal ini mengakui bahwa dia mengerti atau sangat tahu akan bahasa Yunani. Ya sudah, lanjutkan aja. Sekarang juga saya tanya, Anda bisa bahasa Ibrani dan bahasa Yunani enggak? Bisa enggak? Gini, kalau saya Mas, kita buktikan aja. Kalau saya bilang ya makanya saya buktikan. Bisa, tapi ternyata saya bisa, saya nanti bohong. Kalau saya bilang ya udah, sekarang nanti bisa, saya akan buktikan. Ya silakan. Saya sombong dong. Ya silakan, nanti saya akan buktikan bahwa Anda bisa atau tidak bisa, ya. Sahabat Siloam TV, kita sudah menyaksikan video tadi di mana Yonatan Nandar bertanya kepada Bapak Louis Prasetyo apakah menguasai bahasa Ibrani dan Yunani. Dan dalam hal ini Bapak Louis Prasetyo dengan cara merendah mengatakan bahwa nanti dibuktikan kalau saya bilang bisa dan nanti tidak bisa, kan itu berarti dia berbohong. Dan dalam hal ini di mana Pak Yonatan Nandar mengatakan nanti dia akan buktikan apakah Bapak Louis Prasetyo menguasai atau tidak. Dan kita akan melihat pada video yang berikut ini siapa yang membuktikan siapa. Apakah Bapak Louis Prasetyo yang membuktikan Yonatan Nandar, ataukah perkataan Yonatan Nandar itu benar-benar memang membuktikan akan Louis Prasetyo tidak bisa berbahasa
Ibrani atau bahasa Yunani. Mari kita lihat dalam hal ini. Mas Nandar kemarin kan bilang katanya 14 dan 16 itu periklitos. Saya jadi pikir gini Mas, sebenarnya Mas Nandar ini tahu Yunani apa enggak? Yang betul adalah periklitos, kemudian dirobah menjadi paraklitos. Kita sudah menyaksikan video dari Bapak Yonatan Nandar dan Luis Prasetyo, di mana Luis Prasetyo bertanya kepada Bapak Yonatan Nandar, apakah engkau atau apakah Bapak Yonatan Nandar menguasai bahasa Yunani? Karena dia mengatakan, apakah yang benar parakletos atau periklitos? Kemudian Bapak Yonatan Nandar menjawab bahwa yang benar adalah periklitos, karena dirubah dari periklitos ke parakletos. Dan mari kita lihat apakah benar-benar yang dikatakan oleh Bapak Yonatan Nandar ini terbukti atau tidak. Di depan itu ayo kita baca. Mas Nandar bisa bahasa Yunani toh? Kita baca Yohanes 14 ayat 16. Ayo. Ayo Mas baca. Halo? Iya Mas Ya. baca ini Yohanes 14 ayat 16. Ini saya ajar bahasa Yunani sudah. Kai ego erotesot ton patera. Aku Ya. di sini ya. Aku minta kepada Bapa, patera itu Bapa, bahasa Inggrisnya father toh. Patera, Bapa, dan alon parakleton. Alon ini yang lain Mas. Parakleton itu sang penghibur atau penolong yang lain diberikan dosai umin. Umin itu siapa Mas? Umin di sini. Apa? Orang Arab kah Umin di sini Mas? Umin ini para murid Yesus loh. Sekarang kita ganti aja. Dan aku meminta kepada Bapa supaya memberikan penolong yang lain atau Muhammad yang lain, begitu maksudnya. Diberikan kepada murid. Nabinya Mas Nandar di sini. Coba dikasih isi di sini. Nabinya Mas Nandar cocok nggak kalimat ini? Ayo Mas. Kita lihat di sini saudara, bahwa Yonatan Nandar ternyata tidak bisa membaca bahasa Yunani. Karena ketika disuruh baca, apa yang terjadi? Dia katakan halo. Bukan membaca, tapi mengatakan halo. Kalau dia tahu, pasti dia akan membacanya. Sehingga Luis Prasetyo mengatakan, sudah, saya ajarkan bahasa Yunani, sudah. Dan apa yang dia katakan dari parakletos mengganti menjadi periklitos, itu adalah satu hal kebohongan semata. Dan itu adalah hal yang membohongi publik. Kenapa? Karena ketika diganti dengan bahasa atau perkataan yang dimaksud dengan apa yang disebutkan oleh Yonatan Nandar, ternyata tidak cocok saudara. Oleh sebab itu, maka apa yang dikatakan oleh Yonatan Nandar itu adalah bukan suatu kebenaran, dan hal ini dapat dibuktikan oleh Luis Prasetyo. Mari kita lihat untuk membuktikan agar supaya benar-benar terbukti apakah benar dia tahu bahasa Yunani. Mari kita lihat apa yang terjadi pada video ini. Pak Deki Gadas menguasai bahasa Ibrani tidak? Kalau bisa, saya mau belajar kepada Pak Deki Gadas. Hen abdi etma. Etma itu semula katanya adalah alef, ya, het, mem, dalet, Ahmad. Akan tetapi menjadi hen abdi, ya, etma. Harusnya hen abdi Ahmad bau bahiri reseteh. Dengan keyakinan yang begitu kuat, Yonatan Nandar bertanya kepada Bapak Deki Gadas, yaitu Verbum Veritatis yang kita kenal, apakah tahu bahasa Ibrani? Dan dia mencoba membacakan akan bahasa Ibrani kepada Bapak Deki Gadas atau Verbum Veritatis. Dan apa tanggapan dari Bapak Verbum Veritatis? Pertanyaan Pak Nandar tentang penguasaan akan bahasa Ibrani dan Yunani itu tidak relevan dengan materi debat ini. Sebab saya juga tidak melihat ada skill dan pengetahuan yang layak disebut sebagai pengetahuan akademik akan bahasa asli Alkitab dari pihak Pak Nandar. Yang Pak Nandar lakukan hanya menghafal kata bahasa Ibrani, dan menghafal kata dan atau kalimat bahasa Ibrani itu tidak membuktikan orang bisa bahasa Ibrani atau bisa bahasa Yunani. Jadi jangan mengemukakan sesuatu yang tidak relevan dengan perdebatan ini. Sahabat Siloam TV, ini sangat-sangat lucu, di mana Yonatan Nandar menunjukkan kebisaan bahasa Ibrani kepada Pak Deki Gadas, dan apa tanggapannya?
bahwa itu tidak relevan dengan topik pembahasan. Bahkan apa yang dilakukan oleh Yonatan Nandar itu dia hanya menghafal, dan menghafal itu tidak menunjukkan bahwa seseorang dia sangat mengerti atau fasih menguasai akan bahasa. Dan apa yang disebutkan atau apa yang disampaikan oleh Bapak Verbum Veritatis ini adalah satu hal yang menunjukkan siapa sebenarnya Yonatan Nandar selama ini, dan dia bertanya kepada Bapak Verbum Veritatis menguasai atau tidak. Saya mau mengatakan kepadamu Bapak Yonatan Nandar, janganlah melakukan sesuatu hal yang konyol, yang dimana kalau itu diketahui sangat mempermalukanmu. Bukankah debat ini adalah debat ilmiah? Maka kalau debat ilmiah, maka kita harus berkata yang jujur. Kalau tidak bisa, ya katakan aja tidak bisa. Kalau masih belajar, ya katakan aja masih belajar. Jangan seakan-akan seolah-olah kita sangat mengetahui, karena hal itu akan mempermalukan. Mari kita belajar dalam hal ini adalah sebuah kejujuran. Maka selama ini apa yang kau sampaikan dalam beberapa videomu, maka saya mengatakan bahwa ada banyak kebohongan di sana yang engkau sudah sampaikan. Sahabat Siloam TV, mari kita melihat penilaian apakah Bapak Yonatan Nandar memang menguasai bahasa Ibrani atau tidak. Ini video yang terakhir dalam membuktikannya. Soal bahasa Ibrani dan bahasa Yunani, Pak Nandar bisa ikut kelas saya, karena saya juga mengajar bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Tapi itu tidak relevan. Yang Pak Nandar lakukan itu hanya menghafal, tapi tidak memperlihatkan pengetahuan akan gramatikal bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Ini lucu dan sangat lucu, saudara. Apa yang terjadi? Ternyata Yonatan Nandar tidak bisa atau tidak menguasai akan bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Kenapa? Pertama, dari Luis Prasetyo yang menguasai akan bahasa Yunani dan Ibrani mengajarkan akan Yonatan Nandar, dan ini adalah seorang dosen yang mengajar bahasa Ibrani dan Yunani. Dia memberikan penilaian. Maka apa yang terjadi? Apakah penilaian itu tidak benar? Pastilah benar. Karena itu bidang yang dia ajarkan. Maka tentunya sebagai seorang dosen dia memiliki kapasitas untuk menilai apakah Yonatan Nandar itu tahu atau tidak. Dan saya mau mengatakan kepadamu Yonatan Nandar, kau hanya menghafal. Kau hanya menghafal dan kau tidak bisa atau tidak menguasai bahasa Ibrani dan Yunani. Mari kita jujur. Kalau saya ditanyakan sebagai orang yang tidak bisa, saya akan katakan saya tidak bisa. Dan kalau saya bisa, ya saya akan buktikan bahwa saya bisa. Tetapi dalam hal ini, Yonatan Nandar hanya mengaku-ngaku bahwa dia bisa atau menguasai bahasa Ibrani dan Yunani, tapi ternyata dia tidak bisa sama sekali. Dia hanya menunjukkan kepada Bapak Rudy Yohanes Sang Debaters bahwa dia bisa, tetapi apa yang ditunjukkannya itu ternyata hanya hafalan. Dan itu sudah dibuktikan. Dan saudara, sahabat Siloam TV, saya cukupkan video saya sampai di sini. Dan kita akan ketemu pada video saya yang berikut. Tuhan memberkatimu. Saya bawa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.